Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan tutorial saat ini, kita akan membahas mengenai cara setting koneksi database antar komputer. Jadi maksudnya yaitu penggunaan sistem server klien ya. Bagaimana untuk penggunaannya? Caranya yang perlu diketahui terlebih dahulu yaitu file setup yang digunakan yaitu harus sama versinya ya. Misalkan versi yang untuk komputer server versinya 6204, sedangkan yang di PC klien juga harus versi 6204. Dan kemudian untuk selanjutnya file setup installnya itu harus sama, jadi sama-sama berasal dari nama dan alamat toko yang sama, baik di PC server maupun di PC klien. Nah, untuk cara selanjutnya yaitu kita harus menyeting form koneksinya ya. Kita masuk di menu back office, kemudian database, kemudian koneksi. Nah, pada kolom ini, hostname ini, untuk PC servernya kita buat dengan localhost. Nah, dan username ini kita biarkan saja root, password dikosongkan, kemudian port kosong. Nah, untuk PC klien, hostname-nya ini akan berisi IP servernya ya. Nah, kita okekan. Ya, buka kembali. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita setting IP dari komputer servernya. Caranya kita masuk sini, kita setting IP-nya terlebih dahulu, kemudian klik properties. Nah, dan ini yang internet protocol version 4 ini ya. Nah, pastikan untuk kita mengaktifkan yang ini. Jika Anda mengaktifkan yang ini, obtain an IP address automatically, jadi nanti otomatis IP-nya akan berubah-ubah terus. Jadi untuk menjadikannya statis, kita pilih yang ini yang bawah. Nah, kita setting IP-nya ini sesuai dengan internetnya masing-masing ya, settingannya. Bisa ini. Nah, kita buat default gateway-nya 1 ya. Nah, perlu diperhatikan dalam penyetingan IP ini itu harus berbeda nilainya antara PC server dengan PC klien. Jadi ini harus berbeda ya. Misalkan ini PC server 222, nah seharusnya pada PC klien itu harus berbeda dari 222 ini ya. 3 terakhir ini ya, angka 3 terakhir. Misalkan servernya 2, jadi untuk kliennya harus selain dari angka 2. Jadi kita contohkan, misalkan untuk IP servernya pada saat ini kita buat 22 ya. Kita klik OK. Nah, dan kita close lagi. Nah, CMD pada pencarian ini kita klik.
Nah, kemudian akan muncul form seperti ini, hitam seperti ini. Kemudian kita ketik ipconfig ini ya. Nah, kemudian kita enter, maka IP akan muncul di sini. Ini ya, IPv4 address 192.168.1.222. Nah, jika telah selesai kita menyeting IP pada komputer server, kemudian kita beralih ke komputer klien ya. Nah, sekarang kita sudah beralih ke komputer klien. Jadi untuk melihat IP dari server klien ini sama seperti sebelumnya, kita ketik cmd di pencarian. Nah, kemudian ketik ipconfig. Nah, maka otomatis akan muncul IP komputer klien ini seperti ini ya. Nah, ini sudah berbeda dengan IP servernya 223. Sedangkan pada IP server itu 192.168.1.222. Nah, pada server klien kita harus bedakan dengan IP servernya. Ini contohnya ya, 192.168.1.223. Ini IP pada server klien. Nah, untuk cara penyetingan IP sudah kita bahas pada sebelumnya. Nah, kemudian untuk penyetingan pada komputer klien, pada softwarenya kita masuk ke menu back office, kemudian database, kemudian koneksi. Nah, untuk pada kolom hostname kita masukkan IP servernya ini ya. IP servernya yaitu 192.168.1.222 ya. Sudah kita setting sebelumnya pada komputer server. Kemudian pada kolom username kita biarkan saja ini ya, kolom dengan root, passwordnya dikosongkan. Sedangkan untuk kolom port itu dibiarkan saja ya, kosong. Jadi yang dirubah hanya pada kolom hostname saja. Kemudian kita klik OK ya. Nah, otomatis software yang ada pada PC klien akan terkoneksi dengan PC server ya. Jadi misalkan jika Anda ingin mengkoneksikan dengan banyak komputer, jadi caranya seperti itu. Yang terpenting adalah versi softwarenya sama, itu 6204, dan PC server juga 6204. Dan untuk kode aktivasinya, maksudnya untuk file setup installnya itu berasal dari nama dan alamat toko yang sama ya. Nah, yang perlu diperhatikan juga itu ya, yang perlu diperhatikan itu adalah penyetingan pada Windows Firewall. Jadi Windows Firewall-nya harus kita nonaktifkan. Ini ya, ada di sini. Windows Firewall, nah ini ya, harus kita aktifkan di
komputer server maupun klien. Ini kita harus nonaktifkan. Ini ya, harus dinonaktifkan. Jika ini aktif, maka otomatis dia akan terblok. Jadi apa yang ada pada server tidak tersambung ke PC klien. Jadi ini harus dinonaktifkan, baik itu di server klien maupun di komputer server. Ya. Oke, ini juga ya. Kedua-duanya dinonaktifkan. Ya. Itulah cara penyetingan koneksi database antara PC server dan PC klien. Jadi misalkan Anda menggunakan banyak komputer, misalkan ada 1, 2, 3 atau 4 komputer klien. Jadi yang terpenting adalah penyetingan IP-nya ini ya. Penyetingan IP-nya harus dibedakan. Ini ya. Harus dibedakan antar komputernya. Jadi tiap-tiap komputer harus memiliki IP yang berbeda. Jika ini sama, maka itu akan bentrok dan tidak akan terkoneksi. Ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.